Bab 270. Mempertaruhkan nyawa. Sebenarnya Colden Ye sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Hanya saja, dia selalu tidak setuju. Claire Sen menatap lekat dirinya, tatapannya dipenuhi kegigihan. "Aku ingin meninggalkan tempat ini, bercerai denganmu." Mata Colden Ye mengecil, beberapa saat kemudian dia tersenyum, senyumnya sedikit jahat. "Aku sudah tahu dari awal kamu wanita ini memiliki pikiran seperti ini. Kalau begitu sekarang aku langsung memberitahumu, tidak mungkin. Walaupun mati, kamu juga milikku, milik Colden Ye. Nanti kamu tinggal di sini, tidak boleh pergi kemanapun." Mendengarnya, Claire Sen tidak tahan menggigit bibir bawahnya. "Colden Ye, atas dasar apa kamu memutuskan seperti ini? Aku tidak ingin tinggal di sini." Selesai bicara, Claire Sen melangkahkan kaki berjalan keluar. Dia tidak membiarkannya pergi, maka dia pergi sendiri saja. "Kalau begitu lihat apa kamu bisa keluar dari sini." Suara Colden Ye terdengar dari jauh di belakang. Claire Sen tidak menghiraukannya. Apa dia merasa dirinya akan tersesat di villa area pemandangan yang besar ini? Tidak mungkin, dia bisa keluar sendiri. Berputar sampai akhir, Claire Sen baru menyadari area pemandangan ini lebih besar dari bayangannya. Karena ada sangat banyak bangunan, jadi saat Claire Sen menemukan jalan keluar di sini muncul kembali jalan keluar lain. Terakhir dia lelah berjalan, berhenti duduk di atas batu beristirahat. Walaupun sudah musim gugur, namun dia sudah berjalan begitu lama, namun kepanasan mengeluarkan keringat. Claire Sen hanya bisa mengulurkan tangan mengipas-ngipas lehernya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, memegang lehernya. Sedikit sakit, lagi pula sedikit kebas. Kenapa dengan lehernya? Sayangnya dia sendiri tidak bisa melihat, jadi hanya bisa menarik kembali tangannya. Setelah istirahat sebentar, Claire Sen kembali mencari jalan keluar. Terakhir saat berbelok dia bertemu dengan pelayan sebelumnya. "Kamu." Pelayan juga sangat gembira melihatnya, dengan ekspresi senang berjalan maju. "Nona, Anda tidak apa-apa." Claire Sen menggeleng, "Aku tidak apa-apa, kenapa?" "Barusan raut wajah Anda tidak baik, aku masih mengira Anda tidak enak badan, sekarang Anda tidak apa-apa bukan? Apa perlu mencari dokter untuk memeriksa Anda?" Dia berkata dengan ekspresi sungguh-sungguh, dan perhatian pada Claire Sen. Hati Claire Sen sedikit hangat, lalu menggeleng. "Tidak perlu mencari dokter, hanya saja ada satu hal yang ingin aku minta tolong. Anda katakan, ada perlu apa aku akan bantu. Aku pasti membantu." Selesai bicara, tatapan pelayan melihat ke arah lehernya, selanjutnya mengeluarkan senyum. Sungguh sangat bergairah. Claire Sen berpikir, kira-kira ini karena melihat muka Colden Ye bukan? Tapi sekarang bukanlah saatnya untuk menyelidiki ini. Claire Sen mengatupkan bibir baru berkata, "Pintu keluar di sini ada di mana? Apa bisa membawaku pergi melihatnya?" Pelayan tidak berpikir begitu banyak, dia mengira Colden Ye membawa Claire Sen kemari, keduanya pasti pasangan. Bagaimanapun selama bertahun-tahun ini Claire Sen adalah wanita pertama yang dibawa pulang Colden Ye. Pelayan di villa sekarang sedang mendiskusikan Claire Sen adalah majikan wanita di masa depan, jadi semuanya sedang berpikir bagaimana menyenangkannya. Jadi sekarang Claire Sen berinisiatif meminta bantuan padanya. Pelayan sangat ingin menjilat, segera mengangguk, "Sekarang aku bawa Anda ke sana." "Terima kasih." Claire Sen menunjukkan senyum padanya, hatinya berpikir, Colden Ye tidak membiarkannya pergi, mengira dirinya tidak bisa keluar, namun tidak tahu pelayan yang dia cari ini memiliki kesempatan membawanya keluar. Claire Sen terus mengikuti di belakang pelayan berjalan keluar. Pelayan sangat familiar dengan bentuk tempat ini, kelihatannya sepertinya orang tua yang sudah bekerja sangat lama di sini, dengan familiar dan cepat membawanya ke pintu gerbang. Setelah sungguh-sungguh berjalan keluar, Claire Sen merasa dirinya jauh lebih rileks. Menatap pintu gerbang yang sangat dekat, dia berpikir, asal berjalan keluar dari pintu ini, dia bisa sepenuhnya meninggalkan dunia Colden Ye.
Akhirnya Claire Sen menghirup napas dalam-dalam, menoleh melihat ke dalam sebentar, lalu baru melangkahkan kaki berjalan keluar dari pintu gerbang. Siapa tahu baru berjalan sampai pintu, dia dihadang oleh orang. "Kalian ingin apa?" Pelayan berkata dengan tak mengerti, "Kami ingin keluar." Salah satu orang tuh melihat pelayan sebentar, dengan tanpa ekspresi berkata, "Tuan Muda Ye berpesan, siapapun tidak boleh pergi." Pelayan membelalakkan mata, "Apa? Perintah kapan ini? Tadi pagi bukankah masih baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba?" "Ini adalah perintah yang baru disampaikan, Berta Zhu, kamu bawa Nyonya Muda kembali." Berta Zhu adalah pelayan yang mengikuti Claire Sen. Saat mendengar sebutan Nyonya Muda dia sedikit aneh. "Nih, Nyonya Muda. Yang kamu maksudkan adalah..." Selesai bicara, dia menatap Claire Sen sesaat dengan takut, mulutnya membuka, lama tidak bisa bicara. Claire Sen memanfaatkan waktu mereka bicara ingin berjalan keluar dari sisi lain, siapa tahu ada dua orang lagi yang menghalangi jalannya. "Nyonya Muda, Tuan Muda Ye sudah berkata Anda tidak boleh keluar dari pintu ini." Claire Sen tertegun di tempat, menatap lawan tertegun. Dia tiba-tiba teringat ucapan Golden Ye sebelum dia pergi. "Kalau begitu lihat apa kamu bisa berjalan keluar dari sini." Wajah Claire Sen berubah menjadi pucat, tubuhnya tak bisa dikendalikan mundur selangkah besar ke belakang, hampir saja terjatuh. Untungnya Berta Zhu bergegas maju memapahnya, "Nyonya Muda apa tidak apa-apa?" Ternyata, maksud ucapannya tidak bisa keluar dari sini bukanlah tersesat, melainkan dia sudah dari awal memberi perintah pada orang yang menjaga pintu saat dia bersiap pergi, tidak peduli bagaimanapun tidak akan membiarkannya pergi. Dia masih dengan senangnya mengira bisa menemukan orang memimpin jalan meninggalkan tempat ini. Namun tidak disangka dia sudah merencanakan dari awal, hanya menunggunya dengan bodoh mengantar dirinya sendiri, lalu ditangkap kembali. Berpikir sampai sini, Claire Sen tidak bisa mengatakan satu kalimat pun, dia memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Atas dasar apa? Ini namanya tawanan. Terakhir, sambil menahan dirinya yang gemetar mengatakan satu kalimat itu. Beberapa orang yang menjaga pintu melihatnya pucat dan marah hingga bibirnya gemetar juga tidak berani banyak bicara, hanya bisa mundur beberapa langkah. "Minggir." Claire Sen kembali membuka matanya, menatap mereka dengan tatapan dingin, "Hari ini aku harus keluar dari pintu ini." "Maaf Nyonya Muda, ini adalah perintah Tuan Muda Ye, walaupun aku kehilangan nyawaku juga tidak akan membiarkan Anda keluar." "Benarkah?" Senyum Claire Sen pucat, "Kalau begitu bagaimana bila aku mempertaruhkan nyawaku? Apa kalian juga tidak akan membiarkan aku keluar?" Mendengar ucapan ini, beberapa orang itu terkejut dan saling bertatapan. "Nyonya Muda, mohon Anda jangan menyulitkan kami sudah membuat janji mati dengan Tuan Muda Ye, bila Anda keluar, kalau begitu kami akan mati di sini." Berta Zhu yang memapah Claire Sen mendengar ucapan ini juga terkejut hingga bercucuran keringat dingin. "Kalian bicara sembarangan apa? Ingin menakuti Nyonya Muda?" "Nyonya Muda, hari ini kita tidak keluar dulu, aku papa Anda kembali beristirahat." Claire Sen menatap orang-orang itu dengan terkejut, mereka satu persatu bicara dengan begitu tulus, seakan sungguh sudah membuat janji dengan Golden Ye. Sedangkan dia, Claire Sen, apakah sungguh ingin melihat dengan mata terbuka orang-orang ini mati? Benar saja. Golden Ye tetaplah mengerti dirinya, merasa dia tidak tega, jadi akan tinggal. Apa dia mengira dirinya sangat mengerti aku? Hari ini aku akan keluar. Bersambung.